Iya, Islam. Perkenalkan saya Al-Ustadz Edis TV, satu-satunya Ustadz Kristen. Bang, Anda Islam, tapi malam-malam Anda kerja. Yang Coba. kerja bukan saya, Pak. Itu Yang siapa kerja yang kerja? Yang kerja di sini. Karyawan Saya siapa? udah kelar. Karyawan orang. Saya udah selesai kalau saya. Apakah mereka Islam? Terlompat temanya. Saya udah pelajari tema ini, terlompat lagi. Kasih hadis. Ya sudah, ya sudah lah, ya sudah. Karena suaranya mengganggu masalahnya. Ini sudah oke. Sudah mau jam. Oke, bentar. Kalian ini biasa berisik terus. Coba kalau pergi, kalau mau diskusi itu jangan berisik gitu loh. Backgroundnya itu jangan berisik. Aman nggak? Ah, sekarang aman. Silakan. Oke. Apa? Yang hadis ya, itu. Apa yang mau Anda bantah dari tema kita malam hari ini? Kalau Islam seperti yang Bang bilang boleh mencuri, nggak mungkin ada hukuman buat pencuri. Saya bilang boleh mencuri sih, ini gimana sih, ini orang nggak nyambung itu. Yang bilang boleh mencuri siapa? Itu tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Iya, di sini tidak dibilang boleh mencuri, lain itu. Gini loh, dengarkan saya. Kalau boleh mencuri itu artinya suatu perintah kepada orang untuk melakukan pencurian. Iya, terus apa? Ini bunyi hadisnya, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Contoh, Anda lagi maling anggaran misalnya dana desa untuk pembangunan jalan. Misalnya Anda kepala desa, dikasih jatah sama pemerintah pusat. Nih, sekian uang untuk bangun jalan desa. Nah, ketika Anda lihat uang itu malah Anda ambil untuk main judi kopro. Nah, ketika Anda mencuri uang itu, tetapi Anda mencurinya dalam keadaan beriman, itu tidak boleh dikatakan pencuri. Menurut hadis, saya tampilkan hadisnya. Oke, saya tampilkan hadisnya. Sudah tahu hadisnya? Udah. Bagaimana bunyi hadisnya coba? Saya nggak hafal Bang, tapi saya nonton tadi berkali-kali kan, udah ditampilin berkali-kali. Berarti boleh ditampilkan ulang. Silakan. Oke, baik, saya tampilkan. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda perkataan daripada Nabi Muhammad, ya. Kelihatan ya? Ya. Oke, siapa yang berbicara di sini? Baca dulu. Baik, saya tunjukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman. Coba, betul atau salah? Ya. Oke, jadi kalau orang lagi korupsi, sedang beriman dia korupsinya, dikatakan korupsi nggak? Sebenarnya bukan gitu Bang, sebenarnya. Ya udah, gitu. coba Anda jelaskan. Gimana? Coba silakan. Anda jelaskan. Jadi kata para ulama, melakukan dosa besar itu maksudnya di sini ya. Kok malah ulama sih? Ini kata Nabi loh. Aduh, kok malah kata ulama? Penjelasan ulama. Saya mau jelasin penjelasan ulama, Bang. Ini susahnya nggak dikasih. Oke, silakan. Ya menurut penjelasan Ustadz saya, itu maksudnya bukan gitu. Maksudnya gimana? Aduh, mumet sendiri dia kan. Coba maksudnya gimana kalau begitu coba? Maksudnya ketika melakukan dosa besar, tidak otomatis mengeluarkan orang itu dari Islam. Tidak otomatis.
Setelah dia bertobat kan ujungnya ada bertobat tuh ujungnya. Ya, berarti Keimanannya kembali kalau dia mencuri sedang dia mencurinya dalam keadaan Islam, keadaan beriman, itu dikatakan mencuri tidak? Mencuri. Gimana sih? Mencuri. Makanya Anda baca lagi ini. Aduh, perkataan Nabi dibantah, saudara. Coba Anda yang baca. Kalau saya yang baca cuma saya ngerti hadis. Coba ada yang baca. Coba ada yang baca, ayo. Tidaklah. Aduh, lari dia, saudara-saudara. Aduh. Susah. Gimana ini mau bantah ini, saudara-saudara? Tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jelas lo ayatnya, gimana kok mau dibantah lagi? Ini gimana Anda mau bantah? Astaga. Sungguh berat ini hidup ini. Gimana saya nggak sakit kepala terus kalau begini?